bersyukur kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Jemaat yang sudah mengundang kami. Sekaligus sekali lagi minta maaf karena kami terlambat sehingga ibadah yang harusnya di jam 8 tertunda, bukan beberapa menit tapi tertunda 1 jam. Saya lihat jam 9 tadi ya. Mohon maaf dan terima kasih sekali untuk pengertiannya, karena saya sudah berterus terang kepada Ibu Gembala untuk keterlambatan kami. Bapak Ibu, saya memang bukan mau curhat atau apa ya. Dalam keadaan tubuh yang tidak fit, bukan tidak sehat, tapi tidak fit, karena diawali beberapa hari yang lalu suami ada operasi, pulangnya sudah subuh. Saya kalau suami operasi tengah malam begitu, saya juga ikut-ikutan tidak tidur. Ya namanya istri ya Bapak Ibu, akhirnya terganggu aktivitas karena harusnya dibalas sore misalnya kan besoknya, karena ada aktivitas mempersiapkan pelayanan untuk kemarin. Akhirnya terganggu. Nah kalau sudah begitu istilah yang orang jadi jet lag, jadi sudah berganti waktunya. Harusnya kalau memang normalnya kan malam tidur, kita malam karena sudah jet lag nggak bisa tidur. Harusnya diganti siang jadi malam, siang beraktivitas, maka jadilah tidak banyak beristirahat atau kurang istirahat. Jadi kondisi agak terbatas Bapak Ibu. Tetapi saya tadi datang dari rumah, saya ingat firman Tuhan, Rasul Paulus ada bilang, dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Saya bilang, Tuhan, tempo apa kan kata orang mau rasakan kuasa Tuhan sempurna? Salah satunya ketika kita lemah, tubuh kita. Tuhan, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya waktu sudah di luar kamar, tas sudah di luar, saya bilang ini perjalanan lumayan jauh, saya mau ke toilet dulu, buang air kecil. Itu adalah suara Roh Kudus. Karena tab saya ini saya charge di dalam kamar Bapak Ibu. Saya kalau khotbah tidak spontanitas Bapak Gembala, Bu Gembala ya, saya harus on the text karena saya senang sistematika. Jadi apalagi saya bukan dari latar belakang sekolah kitab. Jadi betul-betul saya persiapkan, dan memang jujur persiapan ini terbatas, baru tadi malam, tadi subuh, dan saya percaya ini adalah rema atau adalah pesan firman untuk jemaat di sini. Kenapa saya yakin begitu Bapak Ibu? Minggu pertama itu sebenarnya bukan bagian saya. Minggu pertama pelayanan dari suami untuk undangan yang kunjungan kedua. Ini kan kunjungan pertama, ya kan? Suami bilang hari Senin, Sabtu kita kan ada pelayanan dengan tamu, kita sibuk. Terus saya pribadi, kata suami, Senin itu ada operasi besar, operasi tumor, ya tadi. Jadi operasi besar Bapak Ibu bisa beberapa jam. Jadi suami bilang saya belum akan mengisi. Tapi tahukah Bapak Ibu, firman Tuhan ini begitu kuat. Karena minggu yang lalu saya pelayanan di Tolok, ini juga sebenarnya sudah terngiang-ngiang atau sudah diingatkan Roh Kudus, tetapi kemudian saya dituntun untuk rema yang lain. Dan tentu kami harus mengikuti apa yang namanya kondisi atau keadaan kami, ada keadaan pelayanan yang harusnya pelayanan itu diurut duluan masuk undangan, duluan yang dikunjungi. Ini sudah lompat Bapak Ibu, lompat jauh sekali. Baru bulan Maret ya undangan untuk kami melayani, sementara ada beberapa yang harus dilewati karena jauh.
mungkin saya ketua pasok baru dalam kondisi seperti ini, kebelang ya, di atasnya dari pelayanan di sini. Saya percaya ketika hal ini terjadi, tidak ada secara kebetulan. Amin, saudara. Saya ingin bicara tentang apa? Judulnya, tidak semua selesai di bumi. Tidak semua selesai di bumi. Tadi pembicaraan dengan saudara seiman di dalam mobil, orang ada bicara tentang Galatia 6 ayat 7 yang bicara tentang apa yang ditabur itu juga yang dituainya. Sudah senyum kita berteman, tapi saudara ini saya bilang sama Ibu Meli, saya bilang sebentar saya mau khotbah tentang itu. Tapi kita tidak akan fokus dengan ayat ini karena kebenaran firman Tuhan itu tidak satu tidak satu concern saja, ya, bukan bertolak belakang, tetapi ada latar belakang yang harus kita pahami. Saya akan mengantar kita pada pembacaan pertama di dalam Ibrani 11 ayat 13. Ibrani 11 ayat 13. Ya, kita buka sama-sama, nanti mau baca secara bersama. Ibrani 11 ayat 13. Saya dan suami biasa kalau saya melayani, suami akan berdoa untuk saya. Demikian sebaliknya, seperti mungkin jadi kesaksian Bapak Ibu tadi. Tapi bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk supaya supaya dapat pujian atau apapun itu Bapak Ibu. Karena apa? Awal tadi suami saya berdoa untuk saya bilang tunggu dulu sebentar. Karena buat apa kalau saya tidak dengar Bapak Ibu? Jadi bukan cuma action, saya butuh topangan doa dari orang terdekat saya. Ya. Ibrani 11 ayat 13. Dalam hitungan yang ketiga sudah dapat ya? Boleh berdiri. Baik. Dengan suara keras. 1, 2, 3. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Katakan amin. Kita akan bicara beberapa hal menyangkut manusia. Kalau yang sekarang kita lihat adalah mereka yang ayat-ayat sebelumnya itu adalah tokoh-tokoh iman. Ya, saya akan uraikan satu demi satu secara singkat. Jadi ini adalah bahagian daripada apa yang dialami oleh orang benar. Sebentar kita akan melihat apa yang dialami oleh orang yang tidak benar atau orang jahat. Nah, masuk dalam kategori orang benar karena mereka adalah tokoh-tokoh iman, teladan iman. Di sana kita melihat ayat yang keempat tentang Habel. Ya, Habel adalah korban pembunuhan yang pertama. Ya, Bapak Ibu dalam Kejadian 4 ayat 10, di sana firman Tuhan bilang begini. Ini firman-Nya, berarti perkataan dari Allah sendiri. Apakah yang telah kau perbuat ini? Pertanyaan kepada Kain yang membunuh adiknya. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Dan ini dikutip di dalam Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah daripada darah Habel. Saudara, apa yang dimaksud dengan ini? Ketika Habel dibunuh, ketika itu kan saudara, mata ganti mata seperti itu. Ya, dia sudah mati, tidak melihat sebuah keadilan. Tetapi sebenarnya di balik dari itu, ketika Tuhan Yesus datang, darah Tuhan Yesus itu lebih kuat daripada darah Babel. Ini tidak dia nikmati. Sebuah apa yang
soal namanya pembalasan. Tetapi tentunya ketika dia berteriak kepada Tuhan, yang dikatakan oleh darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah, itu bicara tentang bagaimana kiasan ya saudara. Yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Kain, supaya Kain juga mengerti bahwa akibat daripada perbuatannya ada balasan. Tetapi dari semuanya itu belas kasihan Tuhan dinyatakan lewat Yesus sebagai perantara. Nah yang kedua, Ibrani 11 ayat 5, Bapak Ibu, itu tentang Henokh. Henokh itu tidak mati tetapi terangkat. Nah, apa yang dia tidak lihat? Memang sebuah kondisi yang begitu luar biasa dinyatakan kepada Henokh, tetapi dia tidak melihat atau belum menyaksikan kebangkitan tubuh yang mulia bagi seluruh umat pilihan Allah di akhir zaman. Itu dikerjakan karena kedatangan Yesus, pengorbanan Yesus. Ya. Kebangkitan tubuh yang dijanjikan karena dia sudah bangkit atau dia sudah diangkat. Kebangkitan tubuh yang mulia belum dia saksikan karena dia sudah terangkat. Nuh dalam Ibrani 11 ayat 7, memang dia selamat dari air bah dan melihat sepertinya ada bumi yang baru. Tetapi di kemudian bumi yang baru ini masih ada saja kejahatan, masih ada saja dosa, belum benar-benar bersih. Jadi belum ada yang namanya langit dan bumi baru yang bebas dari kutuk dosa. Ibrani 11 ayat 7, di mana di masa depan Yesus datang kembali mendirikan langit dan bumi yang baru. Abraham, orang yang keempat, dalam Ibrani 11 ayat 8, ia dijanjikan berkat materi. Dia sudah menerima berkat materi itu. Tetapi ada satu yang belum dia saksikan ketika dia dikatakan akan menjadi bapa segala orang percaya di seluruh bangsa. Belum terjadi karena orang percaya ini belum ada. Orang yang disebut percaya adalah orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama Yesus belum ada, dia belum jadi bapa segala orang percaya. Percaya harus di dalam Tuhan Yesus. Jadi Yesus harus ada dulu, Yesus harus lahir dulu, dan ini digenapi bagi Abraham. Demikian Sarah juga dikatakan atau dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 11 sama seperti Abraham. Ya, Sarah meninggal ketika keturunannya baru berjumlah 1 orang saja, Ishak. Ya. Jadi masing-masing tokoh yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam Ibrani 11 sebagai tokoh-tokoh iman, teladan iman ini, saudara, ada satu janji yang baru digenapi melalui Yesus Kristus. Saudara, di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat Ibrani 11 ayat 13 dalam terjemahan versi ayat FAY, firman Allah yang hidup, di sana bilang begini, orang-orang beriman yang saya sebutkan ini, yang tadi mati sebelum mendapat semua hal yang dijanjikan Allah kepada mereka. Belum semua yang terjadi atau disaksikan atau diterima mereka, tetapi mereka yakin bahwa segala sesuatu yang dijanjikan itu akan dipenuhi kelak. Ini kesaksian firman
Tuhan, kesaksian dari Ibrani, penulis Ibrani, ada yang bilang Rasul Paulus. Siapapun penulis Ibrani Bapak Ibu, bahwa mereka ini tidak semua mendapatkan janji itu ketika mereka masih hidup. Jadi mereka sudah mati baru janji itu bisa digenapi. Tetapi mereka dengan yakin, berarti baik Habel, Henok, Nuh, Abraham atau Sarah, ada sebuah pernyataan iman yang diakui oleh Tuhan, yang kita tidak tahu secara keseluruhan. Kalau dicatat seperti begini berarti ada yang kita tidak tahu sebagai pengalaman pribadi mereka. Nah, mereka senang sebab mereka mengakui bahwa dunia ini bukan rumah mereka yang sesungguhnya. Mereka hanyalah tamu yang datang berkunjung. Sama seperti saya dan saudara, bumi ini cuma tempat persinggahan. Agar kita menjadi saksi, menjadi alat untuk menggenapi rencana dari Tuhan. Mari kita melihat seorang yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus, ibunya Maria. Perhatikan ini Bapak Ibu, di dalam Lukas 1 ayat 26, notabene malaikat datang masuk ke rumah Maria. Dia berkata kepada Maria begini, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Salam kepada yang dikaruniai. Tetapi satu pasal setelahnya ada nubuat tentang Maria. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dia orang yang dituntun Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dan kenyataannya ia datang di bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Saudara, di dalam Tuhan kita lompat ayat 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, kepada orang yang dikaruniai, kepada orang yang malaikat Tuhan sampaikan berita akan ada penyertaan bagi Maria. Ya saudara, perhatikan ini. Tadi Maria dibilang orang yang dikaruniai, disampaikan salam dan dikatakan Tuhan menyertaimu. Tetapi kalau kita melihat kenyataan, ada nubuat tentang Maria di mana dikatakan, Bapak Ibu perhatikan ini, sesungguhnya anak ini ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan 35A. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Orang yang katanya mendapat kasih karunia, orang yang katanya dijanjikan penyertaan Tuhan, tetapi kenapa Simeon bicara suatu pedang akan menembus dirimu sendiri? Saudara, di dalam Tuhan, orang yang melahirkan Yesus, ibu juru selamat, yang katanya dapat kasih karunia, dapat penyertaan Tuhan, dengan matanya sendiri dia melihat anak kesayangan, anak yang dikandung 9 bulan itu tergantung di kayu salib. Itu bagaikan pedang yang menusuk. Sedangkan orang yang melihat anaknya, seorang ibu lihat anaknya yang jahat itu dihukum mati, saudara, dia tidak tega, sakit hatinya.
Yesus Kristus. Firman Tuhan Ibrani 11 ayat 1. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menanti kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Kita belum lihat di bumi ini. Tidak semua janji itu digenapi bagi saya dan saudara. Allah penyembuh, tapi kenapa ada orang mati dengan sakit? Saudara ingat itu? Allah itu memberi jalan keluar, tetapi sampai mati ada anak-anak Tuhan yang tidak dapat jalan keluar. Karena apa? Tidak semua selesai di bumi. Amin, saudara. Karena yang kita nantikan adalah tujuan kita. Belum semua kita lihat sekarang. Karena fokusnya kita kepada kekekalan. Amin. Haleluya. Mari kita melihat orang jahat. Ya. Jadi pertanyaan saya dan saudara, mereka kok jahat? Mereka kok korupsi sampai mati kaya raya? Tidak dihakimi di dunia, tidak masuk penjara. Oh, mereka penuh dengan kebahagiaan. Yang kita lihat, Tuhan kenapa begitu? Apa yang dikatakan firman Tuhan kenapa tidak berlaku? Ditabur, dituai itu tidak berlaku. Ini yang terjadi, saudara. Dalam kehidupan atau menjadi pertanyaan seorang penulis Mazmur yang bernama Asaf dalam Mazmur 73. Dia itu begitu cemburu. Dia bilang begini, saudara, ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gebuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Dan akhirnya, saudara, tetap saja dia mengakui bagi dirinya, tetapi aku di dalam ayat yang ke-28, aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini yang harus kita lakukan dalam keadaan apapun kehidupan saya dan saudara. Belum digenapi semua janji Tuhan bagi kita di bumi ini. Pastikan kehidupanmu selama di dunia ini, sebelum engkau mati, ceritakan pekerjaan Tuhan. Berarti apa? Jadi berkat. Amin, saudara. Haleluya. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan kita saksikan. Makanya jawaban yang ada di dalam kitab Amsal dan di dalam kitab Mazmur, kita membuka Amsal 24 ayat 19-20. Di sana dikatakan, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Jangan karena kita melihat keadaan mereka, akhirnya kita jadi, ya kalau begitu lebih baik nak usah hidup benar. Sama aja ternyata. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, ya saudara, ya, tidak ada masa depan bagi mereka. Ya, bukan kita mengutuk kiranya kasih karunia berlaku bagi mereka, tetapi jangan jadikan keberadaan atau kebahagiaan atau kekayaan atau apapun hal-hal yang baik bagi mereka sekarang di dunia menjadi patokan kita untuk kita tawar hati, kita kecewa kepada Tuhan, karena tidak semua selesai di bumi. Amin, saudara. Kebahagiaan orang fasik itu semu, seperti apa dikatakan oleh
Mazmur 37, perikopnya itu saudara. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Lompat ayat 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan apa saudara? Mewarisi sorga. Amin. Haleluya. Jadi jangan pernah cemburu, tetapi mari tetap kita hidup setia, tetap hidup jadi berkat, menceritakan tentang Tuhan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang tampak sebagai akhir yang paling menyakitkan di bumi, itu belum tentu merupakan rencana akhir Tuhan dalam hidup kita. Karena fokus kita itu surga. Haleluya. Jadi kalau kita ini sebagai orang benar, kita sudah hidup setia, tetap saja ada masalah, tetap saja ada pergumulan. Mungkin saya dan saudara mendapat kasih karunia Maria. Amin. Itu kasih karunia itu saudara. Orang yang dikaruniai untuk memikul salib sampai dia mati, menembus tulangnya bagaikan pedang yang menembus jiwa. Bersyukur kepada Tuhan. Amen. Itu juga kasih karunia. Amen. Karena tentu kita tetap akan diberikan kekuatan. Amin. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Biarlah urusan setiap orang masing-masing punya tiap-tiap punya masing-masing. Tetapi kalau kita melihat Asaf tadi, ingatkan kita, ceritakan, bersaksi, supaya mereka juga boleh mengalami berkat Tuhan, keselamatan sama-sama. Kita akan masuk dalam suatu tempat yang dijanjikan bagi saya dan saudara. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dalam iman, kita semua mungkin nanti akan mati tanpa memperoleh semua yang dijanjikan bagi kita. Tetapi mari kita boleh mempertahankan iman kita. Kita boleh menjadi kesaksian, tetap setia. Karena tidak semua selesai di bumi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah lakukan sehelai rambut ya tidak akan jatuh. Bayangkan Bapak Ibu, satu rambut saja jadi isu besar bagi Tuhan. Satu rambut. Ada yang setiap kali kalau walaupun rontok rambut, setiap kali dia sisir dia hitung-hitung? Ada? Nah akan terhitung. Bayangkan satu rambut saja menjadi isu bagi Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita tetap setia, tetap menjadi orang benar, tetap menjadi berkat dan kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tepuk tangan. Puji Tuhan. Saudara di dalam Tuhan, saya tidak akan lebih panjang lagi menerangkan. Mungkin secara manusia yang terbatas, saya juga terbatas untuk menerangkan ini. Tetapi Roh Kudus ada dalam kehidupan kita semua. Amin. Roh Kudus yang akan kembali meneguhkan firman Tuhan, memberi pengertian lebih dalam lagi, dan bahkan kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan semua kehendak